Kehilangan adalah cara kita untuk belajar ikhlas tanpa batas. Aku, ibu dari 3 orang anak, it's me, Yulita Intansari. Aku itu suka ngelihat tante aku, karena tante aku suka masak ya kan. Jadi kalau misalnya weekend tuh tante aku pada datang ke rumah nenek. Yaudah di situ kita masak-masak. Aku suka ngeliatin si tante masak. Jadi dari situ aku, ih seru nih kayaknya nih bikin bahan-bahan berbagai macam bahan yang waktu itu aku nggak ngerti. Terus aku coba masak dan si orang-orang dewasa itu pada bilang, ih enak bisa masak. Nah dari situ tuh aku kayak, percaya diri banget nih. Awal mula bisa dibilang ikut kontes masak MasterChef itu sih bener-bener apa ya, bener-bener iseng sih kayaknya. Iseng dan pengen tahu kompetisi itu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Karena selama aku apa ya berumah tangga atau apapun hidup aku tuh kayak emang cuman ngurusin keluarga aja terus. Jadi pengen tahu sebenarnya di luar sana tuh ada apa aja sih kayak gitu. Di luar cuman rumah aku doang gitu. Ya kan, kayaknya seru nih berkompetisi. Terus juga pengen tahu itu tuh sebenarnya beneran atau enggak gitu. Ngedaftarnya pun enggak niat. Sumpah deh enggak niat banget. Ngirim-ngirim profile dan macam-macam tuh bener-bener enggak niat. Itu ya pertama, aku lihat di story-nya mantan kontestan MasterChef season, kalau nggak salah dia season 4 deh, si Yulia. Terus dia share ada pendaftaran gitu. Aku nge-WA nomor yang ada di kontaknya yang di-share sama Yulia. Nah itu di respon tuh. Aku bilang, Mbak gimana caranya mau ikut MasterChef gitu. Selanjutnya itu apa ya? Disuruh foto masakan kalau nggak salah. Disuruh foto masakan terus kayak aduh gue masak apa nih? Kebetulan waktu itu masak apa ya aku di rumah habis selesai masak bener-bener yang di meja gitu aku foto nggak aku apa-apain. Terus kata si admin, Mbak boleh nggak di plating sedikit? Ya Allah di plating lagi ya kan gue biasanya ibu-ibu kalau masak udah langsung diumprekin di piring. Disuruh plating, itu juga ngaco banget platingnya segala daun pisang lah apalah. Lucu banget. Udah tiba-tiba udah berapa lama tuh dari si apply formulir dihubungin buat audisi langsung ke Jakarta waktu itu. Udah tuh datang ke Jakarta ya kan heboh. Waktu itu ada 3 kontestan deh kalau nggak salah tuh yang bareng sama aku. Jadi waktu itu kita ikut audisinya itu namanya Special Han. Pemahaman aku Special Han itu kayak buat yang tahu-tahu aja gitu. Mereka belum buka yang untuk umum kayak di TV di apa gitu yang disebarin bahwa buka pendaftaran. Jadi ada 3 orang. Mereka tuh pada bawa tas ransel tuh kecil-kecil. Aku dong yang datang bawa kontainer segede apa. Karena waktu itu aku masakan banjir, bener-bener heboh bawa, kayaknya kalau nggak salah aku bawa 3 kontainer deh, piring lah, bumbu-bumbu, sayur-sayur, daging-dagingan, oke heboh banget dari Banjar tuh bawanya. Udah habis itu disuruh masak, next, lolos, sampai akhirnya dihubungin buat masuk ke tahap karantina. Itu aku pas lagi di pasar sore, beli ikan, aku inget banget kayak pasar dadakan gitu di hari Jumat, aku inget banget Jumat mau maghrib tuh. Tiba-tiba dia yang telepon, aku kan kalau orang telepon nomor nggak dikenal nggak aku angkat tuh. Kenapa tuh pas si itu telepon berapa kali, baru aku angkat. Selamat ya Mbak Lita, lolos audisi MasterChef, siap-siap berangkat ke Jakarta, terus karantina nanti kalau misalkan lolos ke tahap selanjutnya dan berlanjut terus tuh bisa berbulan-bulan gitu. Wih aku loncat banget. Lalu semua pada ngeliatin, ini kenapa ada mati orang ya kan tiba-tiba heboh ini orang loncat-loncat. Udah habis itu udah ngabarin suami, ngabarin orang tua, ngabarin grup-grup keluarga, grup-grup temen gitu. Ya lolos, udah deh habis itu berangkat dan udah seperti yang kalian lihat di TV. Waktu pertama, iyalah ya demam panggung, itu disuruh ngomong di depan kamera juga kaku banget. Aku aja sekarang kalau ngelihat tayangan ulang kayak ya Allah gitu banget kayak saya Yulita. Aduh lucu banget deh, duduk aja kayak gak berani bergerak, takut.
Namanya juga tiba-tiba ada di TV ya kan. Nggak kebayang. Seru sih tapi. Terus pas pertama kali ketemu juri juga kayak orang semuanya heboh. Wah ini. Aku kan tahu cuma Chef Juna doang, Chef Arnold tahu. Terus yang satu kan waktu itu Chef Renata aku nggak tahu sama sekali itu. Teman-teman aku pada heboh. Aku bilang, nah, itu siapa sih? Aduh kocak banget. Kehidupan kita sama kontestan waktu di karantina tuh paling apa ya? Aku tuh dibilangin anak-anak sesama kontestan tuh ini ibu asuh. Karena aku emang suka kalau pas lagi kita libur syuting, aku suka masak gitu. Terus pada aku panggilin, aku suka masak banyak. Ya gitu lah ya, jiwa ibu-ibu gitu. Jadi aku masak banyak, semua teman-teman aku panggilin ke kamar aku lah ya. Maksudnya ke inian aku tuh, ke unit aku. Yuk kita makan yuk, gue masak ini nih, masak ini gitu. Pelajaran terbaik yang didapetin pas di MasterChef. Pengalamannya udah pasti ya, udah nggak bisa didapat di tempat lain gitu. Kalau pelajarannya kita nggak boleh nyerah kalau dihadapin sama tantangan, walaupun kayak di pikiran kita itu tuh bener-bener aduh kayaknya gue nggak bisa nih, tapi tetap aja nggak boleh nyerah. Kalau kita nggak nyerah, selalu berusaha, pasti ada aja jalannya gitu. Chef Juna. Kalau di TV ya kita lihat kayak pemarah gitu, suka ngomel-ngomel, ya kan. Aku tuh kalau ngeliat cowok suka ngomel-ngomel, sok-sok pemarah gitu, kayak pengen ngisengin gitu. Masa sih marah-marah terus, ada masalah apa sih sebenarnya hidupnya gitu. Nah pas di kompetisi kemarin kan kita ada kesempatan untuk mengenal lebih dekat tuh para juri ya kan. Dari situ, ternyata enggak juga tuh. Enggak yang selalu marah-marah. Tapi kesininya tuh aku sering lihat orang-orang bikin konten ngebandingin, katanya Chef Juna kalau sama peserta lain sukanya marah-marah terus, tapi kalau udah sama Mama Lita jadi nggak suka marah dan suka salty. Enggak lah, itu mungkin karena gue aja yang keganjenan ya kan say. Enggak sih, seru sih sebenarnya, cuman ya gitu. Aku lebih sering kalau ngobrol-ngobrol itu sama Chef Arnold karena dia lebih lebih seru kalau diajak ngobrol gitu, nggak jaim. Terus bercanda-bercanda juga sama nggak jaim. Kalau Chef Renata kurang deket sih, paling kalau ngobrol-ngobrol sama Chef Renata itu masalah nanya-nanya seputar masakan aja. Jadi dulu sebelum aku ikut MasterChef itu ya Kak, aku punya usaha party planner. Jadi itu diawalin dari sahabat aku mau adain akikah temennya. Nah kalau di Banjar itu dulu kalau orang akikah tuh bener-bener tradisional gitu, cuman kayak pakai kain batik gitu, ayunan-ayunan dihias, pakai kain-kain kuning, pakai adat-adat Banjar tuh, pokoknya kue-kue Banjar, terus ada kelapa, pokoknya intinya tradisional banget lah hiasannya gitu. Nah dari situ temen aku minta yang beda. Udah lihat referensi di Instagram. Waktu itu belum ada tuh di Banjar orang yang ngedekor akikah, mungkin nggak kepikiran atau apa ya. Nah udah dari situ aku bikinin, ada yang namanya dulu sweet corner. Pokoknya meja-meja yang banyak kue-kue lah di situ, ya ada backdropnya. Itu awalnya. Nah dari situ orang-orang mungkin pada lihat di posting-posting ya kan, nah pada hubungin deh pengen dibikinin juga. Rame tuh dulu tuh karena belum ada yang punya usaha kayak gitu ya kan. Terus setelah beberapa lama udah banyak yang ngikutin. Kalau di Banjar tuh kayak gitu, kalau satu rame semua pada ngikutin. Kayaknya di mana juga kayak gitu nggak sih? Nah aku tuh kalau udah kayak rame banget gitu, orang pada ikutannya udahlah males cari yang lain lagi gitu. Agak-agak kurang konsisten ya, nggak baik, jangan dicontoh. Awal ngejalanin usaha yang nggak sengaja itu tiba-tiba jalan, aku benar-benar sendiri. Kalau urusan bikin kue, aku emang bisa bikin kue yang orang nggak banyak tahu. Aku emang tukang bikin kue sebenarnya. Nah jadi, dan gini loh, aku tuh kerja tuh kalau nggak pegang sendiri tuh rasanya kurang puas apa yang aku kerjain gitu. Jadi itu kadang jadi kendala yang bikin aku
apa ya, nggak gampang percaya sama orang kalau masalah kerjaan, harus bener-bener lihat gitu. Jadi kalaupun ada yang salah, ya itu berarti kesalahan aku, bukan kesalahan orang. Jadi aku nggak perlu kayak yang gara-gara lu sih ini gitu. Jadi benar-benar pengennya tuh megang sendiri apapun usaha yang dikerjain. Jadi dari bikin kue, beli-beli bahan kue tuh waktu itu, terus cari-cari bahan buat dekor. Kan setiap dekor tuh beda tema ya, beda warna. Itu aku cari tuh dari kemana aja nyari, habis itu nganter-nganter ke penjahit. Aku dulu berapa orang ya, aku, terus ada anak buah suami aku yang aku pinjem untuk bantuin, terus ada saudara juga. Jadi aku cuma bertiga deh waktu itu, cuma bertiga ngejalanin itu. Pokoknya untuk nyiapin semuanya aku deh, dari ngedesain backdrop, terus antar ke percetakan, nungguin tuh di percetakan, nanti diedit-edit, pokoknya semuanya deh, dari perintilan-perintilan kayak gitu aku ngerjain semua. Kalau hijab, aku ada punya brand hijab namanya Anta. Itu aku bentuk si Anta itu dari setelah aku habis kompetisi aku pulang ke Banjar. Aku kan pakai hijab, kadang orang suka nanyain itu pakai hijab apa gitu. Terus kata almarhum suami aku, daripada kamu punya orang terus, mending kamu bikin brand sendiri, bisa dijual. Kan orang-orang juga banyak yang pengen tahu kamu pakai apa aja gitu. Nah dari situ deh kita bikin usaha hijab kecil-kecilan dari kamar belakang rumah. Sempat jalan tuh, lumayan udah sempet jalan, udah berapa lama, udah sempet ngeluarin beberapa seri juga. Cuman ya itu, kebiasaan buruk diri ini tuh susah konsisten. Aduh, jadi contoh ya guys, itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Kita tuh harus benar-benar konsisten, fokus kalau mau ngejalanin sesuatu, kalau sesuatu itu mau berhasil. Kalau enggak ya gini, kayak aku tuh comot. Kalau restoran di Banjarmasin, Tudung Saji itu aku diriin bareng almarhum suami. Tapi yang mencetuskan ide pertama itu adalah almarhum suami aku, bukan aku. Dia tuh yang, kamu tuh kenapa sih, ayo dong. Sayang tahu mumpung orang pada kenal sama kamu, momen itu masih ada waktu yang 2019 ke 2020. Orang-orang juga sering kan nanyain, pengen nyobain masakan kamu gitu, buka aja jualan, bikin resto. Ya namanya kita ngerasa waktu itu masih ada suami ya kan, nggak perlu yang kayak gimana gitu. Akhirnya itu dia tuh yang ngebangun si Tudung Saji itu dari awal. Dia mikirin konsepnya dia. Aku tuh bener-bener kayak yang tinggal, oh ini udah beres semuanya, ya udah berarti tinggal masak ya. Ya udah sekarang waktunya gue nih yang turun gitu. Jadi segala konsep, nama pun dia yang bikin gitu. Semuanya dari sistem resto segalanya tuh dia yang bikin. Jadi aku benar-benar di situ cuman masak doang. Kalau sekarang setelah aku memutuskan untuk pindah ke Jakarta, manajemen di Tudung Saji aku serahin ke keluarganya almarhum. Jadi karena aku juga nggak mungkin untuk fokus ngurusin resto ya kan kalau aku jauh gitu. Jadi ya udah kita serahkan ke orang-orang yang ada di sana saja. I love Banjar. Semua hal yang di Banjar tuh bikin gak bisa move on walaupun udah berapa tahun di sini. Cuman aku tetap bolak-balik sih. Di Banjar itu ya pasti ada keluarga ya. Terus makanannya enak-enak. Aduh, nggak ada. Aku nggak nemuin makanan seenak makanan Banjar deh. Mau aku ke kota mana. Bukan berarti nggak enak, cuman kayak apa ya, mungkin juga karena kita kenal makan Banjar dari kecil ya. Jadi udah kayak darah daging gitu. Jadi suka ngebanding-bandingin, kalau makan soto nih, wah enakan soto Banjar. Kalau makan apa lagi ya, misalkan pepes gitu, enakan pepes Banjar. Gitu. Makanan, keluarga udah pasti. Waktu kecil aku itu kayaknya tomboy deh, karena kayak rambut aja aku selalu dipotong pendek sama mamaku dulu. Terus aku usil sama adek aku usil berantem terusan berantemnya tuh bener-bener kayak musuh bebuyutan gitu. Enggak yang berantem jampak-jambakan enggak sih, teriak-teriakan. Terus adek aku nangis, kalau udah bikin dia nangis tuh aku kayak seneng banget. Kayaknya dari kecil suka menindas orang deh gue. Sama temen-temen di sekolah juga
Aku sebenarnya lupa ya, cuman kayak teman-teman aku yang sekarang tuh, lu ingat gak sih dulu lu tuh gini-gini sama gue? Hah, masa sih? Nggak mungkin gitu. Tapi itu terlalu berbahaya untuk di tukang bully. Ya Allah, ya namanya juga anak-anak ya, nggak ngerti itu tuh ternyata dulu itu tuh namanya ngebully. Ya Allah, nggak. Jadi contoh. Aku itu sebenarnya kalau dari yang satu bapak, satu ibu itu satu, aku berdua, aku sama adik aku ada cewek. Tapi kan orang tua aku pisah dari aku kelas 5 SD, jadi semuanya tuh papa punya keluarga baru, mama punya keluarga baru. Nah dari keluarga masing-masing itu menghasilkanlah keturunan-keturunan baru. Kalau dari mama aku punya saudara ada 2 orang cewek. Kalau dari papa aku punya saudara 3 orang cowok. Jadi dari 2 orang bersaudara tiba-tiba beranak pinak menjadi 7 bersaudara. Dan aku yang paling besar anak cewek. Jadi aku punya saudara cewek itu 1, 2, 3, 4 orang. Saudara cowok 3 orang. Tapi yang paling deket bener-bener deket ya sama saudara aku yang bener-bener yang saudara aku yang cewek nomor 2 setelah aku. Apalagi sekarang tuh. Udah deh, udah deket banget. Kalau yang dari papa, saudara dari papa tuh aku emang jarang ketemu juga gitu. Tapi kalau bonding ya sewajarnya kita ke saudara aja. Lagian kan adik-adik aku yang dari papa itu masih kecil-kecil. Aku lebih jadi kayak memperlakukan sama kayak ke anak aku gitu. Karena seumuran nih, biasalah beliin jajan, kasih apa hadiah gitu-gitu aja. Tapi kalau sama saudara aku yang udah agak dewasa, maksudnya udah ini ya, paling biasalah ngajak-ngajak ngobrol, sharing, curhat, ya gitu. Papa aku itu dulu orangnya keras banget. Sumpah aku sampai takut. Aku dengar kata papa aja takut gitu. Tapi aku tahu dia sayang banget sama anak-anaknya. Jadi aku takut sama dia, tapi aku tahu dia sayang sama aku gitu. Gini, aku tuh dulu nggak boleh pergi sama cowok, main nggak boleh sampai malam pas udah remaja-remaja ya. Tapi kan namanya kita bandel, kita tetap aja tuh pacaran ABG. Beberapa kali ketahuan, itu aku bener-bener, ya aku dipukulin tahu nggak sih sama papa aku. Sumpah, papa aku sekeras itu. Ngeri banget, dia protektif banget sama aku. Aku nggak boleh deketin cowok. Aku putus sekolah, aku sampai nggak selesai sekolah SMA gara-gara ketahuan pacaran sama papa aku. Disuruh berhenti sekolah, bayangin. Kayak itu aku, ya Allah, nggak ngebayangin masa depan anaknya tuh gimana gitu. Cuman kita nggak tahu ya egoisnya orang tua atau apa namanya gitu. Jadi aku SMA itu aku nggak lulus SMA yang sekolah benar-benar sekolah itu. Jadi aku ambil paket C akhirnya. Karena aku nggak dibolehin sekolah, bikin malu katanya, pacaran itu bikin malu. Aku udah kayak sangat segitunya, aku juga nggak ngerti. Papa aku serem banget deh pokoknya. Dulu ya, sekarang karena mungkin udah semakin berumur, udah semakin pikirannya juga udah terbuka gitu dengan berbagai macam kejadian hidup. Jadi lebih wise lah sekarang, lebih kalem. Aduh, sumpah ngeri deh. Waktu orang tua aku pisah, aku kelas 5 SD dan aku ikut sama papa. Tapi karena papa aku kerja kayak jauh gitu keluar kota, aku jadinya tinggalnya banyak kan sama nenek. Nah pas pisah itu pun aku sempet nggak dibolehin ketemu sama mama waktu itu, sama papa aku ingat banget. Jadi ketemu sama mama itu sembunyi-sembunyi gitu. Entah mama nyamperin aku ke sekolah atau kita ketemu di rumah tetangga. Pokoknya kalau ketahuan papa, aku ketemu mama, papa bakal ngamuk banget. Nggak tahu itu namanya egois atau apa ya. Mungkin itu permasalahan orang tua. Aku sampai sekarang aku nggak pernah nanya kenapa mama papa aku pisah. Nggak pernah nanya sama sekali. Jadi aku nggak tahu tuh ada masalah apa sampai mungkin papa aku segitunya banget gitu, sampai aku berapa lama aku nggak boleh ketemu mama. Kalau ketemu sembunyi-sembunyi. Alhamdulillah ya, kalau aku bilang dari perceraian itu aku nggak ada dampak yang aku rasakan negatif ke diri aku sih sebenarnya. Kayak tiba-tiba mungkin aku jadi benci. Kan kadang ada tuh misalkan kayak orang tuanya pisah, tiba-tiba bukan sama papanya, sama sosok laki-laki gitu misalnya, atau enggak ya bikin ada rasa trauma tersendiri sama sesuatu hal. Kalau aku sih alhamdulillah nggak ada ya. Papa itu sosok yang sangat bertanggung jawab
Kita tuh bukan dari keluarga yang biasa aja gitu. Kalau dari ekonomi tuh kayak biasa-biasa aja. Terus juga namanya hidup kadang ada turun, ada naik. Pas waktu down banget itu, di situ kita pernah down banget waktu aku masih bertiga sama papa, aku, adek aku, tinggal kita cuma bertiga. Bener-bener keadaannya tuh di bawah banget. Nah di situ aku lihat papa aku tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Ke anak-anak itu bener-bener segitunya gitu. Ya, jadi sedih gue kalau ngomongin orang tua. Aku sama mama tuh kayak temen apapun bisa cerita. Kalau kayak sekarang tuh, kayak aku misalnya kayak deket sama orang tuh aku langsung ceritanya tuh ke mama gitu. Terus dia suka, kita bercanda-bercanda sih. Kalau sama mama tuh hubungannya kayak temen, bener-bener kayak temen. Apapun bisa aku ceritain ke mama, tapi kadang juga sering berantem juga karena mama aku keras kepala, aku juga keras kepala. Kadang kita tuh kan pengennya orang tua tuh aman gitu ya kan. Kayak aku nggak ngebolehin mama aku tuh pergi-pergi, soalnya aku takut di jalan tuh kenapa-kenapa. Aku kayak segitunya gitu. Terus aku bilang, "Ma, jangan sering-sering keluar rumah dong, apalagi kayak aku tuh kan di sini jauh nggak ngumpul." Aku suka parnoan, tiba-tiba nanti aku dengar kabar kayak gitu. Nggak boleh ya sebenarnya, overthinking itu namanya. Tapi mamaku nggak bisa diem, aku nggak suka lihat mama aku pergi-pergi. Jadi situ kadang berantem. Gitu. Mama aku lebih akur sama adek aku, maksudnya bukannya lebih akur gimana ya. Yang bisa lebih masuk ngobrol kayak lemah lembut sama mama tuh adek aku. Kalau sama aku, walaupun kita udah kayak temen banget, kalau bercanda juga udah aku sama mama tuh pangku pak. Segede gini pun kalau ketemu mama pas pulang ke Banjar gitu, udah aku pangku-pangkuan, disuapin makannya. Tapi kalau udah urusan berantem, wah udah deh gas gigi 4, gaspol. Tapi bukan berarti kita durhaka sama orang tua, enggak gitu. Papa aku itu dulu orangnya keras banget. Sumpah aku sampai takut. Aku dengar kata papa aja takut gitu. Tapi aku tahu dia sayang banget sama anak-anaknya. Jadi aku takut sama dia, tapi aku tahu dia sayang sama aku gitu. Gini, aku tuh dulu nggak boleh pergi sama cowok, main nggak boleh sampai malam pas udah remaja-remaja ya. Tapi kan namanya kita bandel, kita tetap aja tuh pacaran-pacaran ABG. Beberapa kali ketahuan, itu aku bener-bener, ya aku dipukulin tahu nggak sih sama papa aku. Sumpah, papa aku sekeras itu. Ngeri banget, dia protektif banget sama aku. Aku nggak boleh deketin cowok. Aku putus sekolah, aku sampai nggak selesai sekolah SMA gara-gara ketahuan pacaran sama papa aku. Disuruh berhenti sekolah, bayangin. Kayak itu aku, ya Allah, nggak ngebayangin masa depan anaknya tuh gimana gitu. Cuman kita nggak tahu ya egoisnya orang tua atau apa namanya gitu. Jadi aku SMA itu aku nggak lulus SMA yang sekolah, benar-benar sekolah itu. Jadi aku ambil paket C akhirnya. Karena aku nggak dibolehin sekolah, bikin malu katanya, pacaran itu bikin malu. Aku udah kayak sangat segitunya, aku juga nggak ngerti. Papa aku serem banget deh pokoknya dulu ya. Sekarang karena mungkin udah semakin berumur, udah semakin pikirannya juga udah terbuka gitu dengan berbagai macam kejadian hidup. Jadi lebih wise lah sekarang, lebih kalem. Aduh, sumpah ngeri deh. Papa aku tuh sempet sampai kiloin kertas-kertas bekas orang-orang belajar itu buat dijual, dan itu buat kita makan bertiga, ya Allah. Udah aku benar-benar bilang papa udah nggak ada gitu, udah nggak tahu lagi, udah blank, pikiran aku udah blank, nggak tahu mau ngomong kayak gimana. Akhirnya ya udah pilih yang psikiater.